Susi Pujastuti bisa jadi satu contoh dari banyak contoh lainnya tentang tokoh dan perang di media sosial. Jagat media sosial seperti Twitter memang bisa kejam. Makian dan serangan bisa datang seketika dan bertubi-tubi. Saya mengundang Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, dan analis media sosial Drone Emprit, Ismail Fahmi. Selamat malam, Bung. Bung Toto, Bung Ismail Fahmi. Selamat malam, Kak Rosi. Selamat malam. Saya ke Bung Toto dulu. Bung Toto, pernah dibully? Di Twitter sudah makanan sehari-hari. Jadi Anda ngalamin juga? Ya memang fenomena Twitter ini fenomena ketika kita harus siap dengan kecepatan dan reaksi ya. Karena beda dibandingkan dengan Instagram yang cenderung lebih searah dan memang berbicara mengenai hal yang positif. Okay. Lalu kemudian Facebook perimbangan diantaranya. Kalau Twitter ini terutama di bidang politik ini memang karena keterbatasannya kata-kata, terus terang memang banyak sekali para social influencer politik juga ada di Twitter. Jadi kita harus siap memang dengan reaksi yang sangat cepat, kejam, dan bukan tidak mungkin kemudian memposisikan diri kita terikat gitu. Oke, jadi kalau nggak siap-siap mental sebenarnya, kalau nggak siap-siap dengan daya tahan, ya udah nggak usah main Twitter ya. Yes, Twitter. Walaupun penetrasinya sebenarnya paling kecil ya dibandingkan dengan Instagram sama Facebook, tapi dari sisi politik, noise-nya itu kalau saya merasakan itu paling terasa. Nah, tapi untuk sosok seperti Ibu Susi, menurut saya memang paling cocok dia main di Twitter. Ya, kalau buat Toto lagi, sebutan orang kelompok yang menyerang Anda itu Anda tetap sebut sebagai netizen atau sudah buzzer? Iya, problem utama dari dunia digital ini kan nomor satu menurut saya ya, kita tidak selalu bisa memastikan siapa lawan kita. Itu problem utama. Sebetulnya kritik sekeras apapun, hinaan separah apapun, selama kita tahu yang hina kita siapa, dan kita kemudian tahu berdialog dengan siapa, dan ada yang bisa mempertanggungjawabkan secara hukum, itu sah-sah aja. Gitu. Okay. Problemnya di Twitter, ketika sudah terjadi pada situasi pro dan kontra, seringkali kita berhadapan dengan akun yang kita nggak tahu siapa, dan kemudian secara sistematis itu bisa bersama-sama terus-terus melakukan hal yang sama. Itu yang menurut saya jadi problem utama. Tapi kan sebenarnya memang ada tombol untuk melakukan blok. Nah, blok itu menurut saya memang perlu diberlakukan pada sosok yang tidak jelas tadi. Bung Fahmi, kan Anda orang yang selama ini banyak memetakan percakapan di sosial media. Kalau kita lihat dulu, Ibu Susi ini sebagai seseorang yang bisa sah melakukan apa aja di sosial media tanpa dihina. Dia bisa punya tato, dia bisa merokok misalnya ketahuan, dia bisa ngupil waktu itu begitu. Itu bahkan dijadiin memes dan semua netizen menyukainya. Tapi kali ini karena ia meminta untuk mengunfollow, tadi sudah dijelaskan sebenarnya buat siapapun meskipun contoh kasusnya adalah Abu Janda, 180 derajat berbeda treatment atau respons warganet. Menurut Anda apa yang terjadi? Sebetulnya ini kan konteksnya ada di isu yang sedang berkembang. Ya. Kalau dulu sebelum-sebelumnya Bu Susi kan isunya kayak media darling lah, netizen darling kan saya bilang itu. Apa yang dilakukan sangat populer dan sangat bagus sehingga apapun yang dilakukan oleh Bu Susi, publik bisa menerima. Kalau sekarang kan tidak, dan ini bukan single isu antara Bu Susi dan Bu Janda saja misalnya, tapi karena ini sudah ada isu besar. Isu besarnya ada Bu Janda, ya. Kemarin luar biasa, itu menjadi perhatian luar biasa nasional gitu. Muhammadiyah, NU, semuanya lembaga juga memberikan perhatian pada ini. Dan ketika ini Ibu Susi ikut menyerang, akhirnya ke bawah. Karena sebelumnya saya nggak tahu nih tim media sosial terkoordinir yang sudah disuruh atau tidak. Karena saya lihat nih saya buat peta, masukin kita kunci Bu Susi ya dengan email beliau dan nama beliau Bu Susi Pujiastuti. Gitu. Terdapat dua klaster yang sangat besar. Ya, dan yang satu itu yang kontra Bu Susi itu luar biasa besar. Abu Janda banyak dan banget teman-temannya. Gede banget. Dan di sisi yang lain itu Bu Susi itu sendirian sebetulnya. Dan beliau sudah punya massa besar. Jadi Bu Susi sendiri massanya gede, yang followers yang retweet apapun yang disampaikan Bu Susi. Plus ada beberapa akun-akun yang lain yang mendukung. Nah, akun ini agak terlepas. Ada yang dari oposisi, ada yang dari aktivis,
ada dari misalnya yang dulu misalnya Partai Sokbet ya, Partai Sokbet kan dulu banyak pro pemerintah, sekarang ada di tengah, kadang-kadang sering 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 mengkritik ya. Bahkan Kurawa itu ada di tengah itu. Artinya tidak full berada di pro. Jadi Anda ngelihat Bu Susi itu sebenarnya sendirian ya, dilawan oleh mereka yang sedang belain Abu Janda gitu. Dan mereka yang membela Abu Janda merasa kecewa pada Bu Susi. Kan dulu Abu Janda kan belain, kok sekarang malah suruh unfollow kayak gitu kira-kira ya. Ada kekecewaan yang luar biasa pada Bu Susi. Iya. Kalau tadi dalam percakapan saya, Ibu Susi itu menduga ada yang menggerakkan untuk order begitu bahasanya, buzzer yang diorder untuk menghancurkan dia. Apakah asumsi Bu Susi ini valid? Kalau dalam proses kemarin ini kan sebenarnya kan kayak perang all out saya kira, bukan hanya ke Bu Susi. Kita ingat Mbak Alisa Wahid kan ya. Alisa Wahid itu juga dihajar proses. Jadi siapapun yang kemarin itu, kalau ada tokoh-tokoh individu yang besar pun menghajar Abu Janda itu dihajar balik. Jadi bukan hanya Bu Susi. Nah kebetulan topiknya ini Bu Susi luar biasa, beliau itu sendirian. Mbak Alisa Wahid itu kan temannya sudah banyak juga kan dari Gus Durian, ya punya masa. Bu Susi dari follower dan orang-orang yang ngefans sama beliau dan orang-orang yang sepakat. Gitu. Dan sebetulnya orang-orang yang sepakat yang mendukung itu bukan kayak misalnya kayak klaster selama ini bareng sama Bu Susi. Beda kalau sama Abu Janda. Abu Janda kan sudah punya teman, ya. Denny Siregar dan yang lain itu sudah sama semua. Saya akan bertanya ini pada dua-duanya ke Bung Toto dulu. Kan sekarang terkenal dengan istilah buzzer RP gitu ya, buzzer terus RP. Dan kemudian itu dikaitkan dengan mereka yang berada di belakang barisannya Pak Jokowi, yang mendukung pemerintah dalam hal ini Pak Jokowi. Apakah Anda membenarkan penilaian ini atau Anda bisa membantah bahwa buzzer RP itu bukan melulu tentang mereka yang berada di belakang pemerintahan Jokowi? Iya, istilah buzzer RP ini kan sebetulnya bisa menjadi valid ketika memang dalam teorinya buzzer ini salah satu indikasinya adalah dia selain punya influence, bisa memberikan influence, tapi dia juga memiliki agenda tertentu. Nah, agenda ini dalam politik tidak selalu bicara dibayar atau secara profesional, tapi juga bisa karena memang memiliki keyakinan politik tertentu. Tapi memang ada, kita harus akui industri yang kemudian bergerak di bidang ini, tanda kutip ya, di bidang brand, di bidang politik, yang karena uang, dia akan membela apapun yang diminta oleh yang dibayar begitu. Nah, tentu saja kan kekuasaan di sini akan lebih mudah dituduh, karena kekuasaan kan dianggap lebih punya sumber daya. Tapi yang ingin saya katakan, pengalaman saya melihat pilpres, pilkada DKI yang paling keras, dalam dua kubu, dalam pasti punya buzzer RP-nya masing-masing. Kemudian yang berkuasa, itu ada yang memainkan itu, termasuk dalam pileg. Nah, yang menarik adalah menurut saya tadi, contoh kalau Bu Susi kita oke lah, bisa terjebak dalam situasi kerasnya persaingan politik ketika dia kemudian keluar dari Pak Jokowi dan kemudian mengkritik Pak Jokowi, mungkin saja pendukung Jokowi tanpa dibayar pun akan kritis terhadap Bu Susi. Tapi yang menarik adalah ketika yang menyerang Abu Janda dalam konteks ini atau mengkritik tanda kutip ya, itu mendapatkan serangan balik bertubi-tubi seperti Alisa Wahid. Alisa Wahid ini bukan sosok yang pernah masuk dalam sistem kemudian keluar. Alisa Wahid ini tidak pernah foto lah, katakanlah dengan mau cendana, mau dengan kelompok-kelompok yang dituduh kadrun dan segala macam. Itu yang menyebabkan menurut saya memang ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang digerakkan ketika berbeda sikap, lalu kemudian ada pasukan yang secara otomatis, entah karena sikap politik atau karena tanda kutip disebut RP tadi, itu bergerak dan itu tidak sehat. Tadi bahkan Mas Fahmi tadi udah sedikit mengatakan ya, yang lebih besar itu kelompoknya dalam sosmed ini terbaca dalam isu Ibu Susi, itu adalah kelompok yang tanda kutip bergabung dalam satu barisan tadi. Ibu Susi kalah dibela jumlahnya oleh kelompok yang organik, yang memang katakanlah karena keyakinannya ingin mendukung Ibu Susi. Itu menurut saya mengerikan dalam dunia sosmed. Cuman ada ketersinggungan juga dan ada dianggap ada penilaian yang tidak adil ketika mereka yang membela negara ini, membela NKRI, dalam hal ini juga membela pemerintahan Jokowi yang dianggap berjalan benar, kemudian selalu dinilai sebagai buzzer RP. Padahal apa yang mereka lakukan adalah menjaga NKRI. Iya, saya setuju bahwa tidak serta-merta juga kita membuat sebuah definisi yang kemudian membenarkan sebuah kebijakan pemerintah yang membela serangan kelompok tertentu terhadap pemerintah atau yang mengkritik pemerintah itu sudah pasti buzzer RP.
Itu kemudian kan sudah keluar istilahnya juga kan, SJW makanya. SJW itu kan seakan-akan social justice warrior itu kan seakan-akan ada dalam posisi hanya membenarkan yang mengkritik pemerintah, dan selama semua dikatakan salah itu malah baru benar gitu kan. Ini akibat dari tadi ketidakrasionalan, akibat pertarungan politik yang terlalu keras, yang akhirnya terbentuk secara fanatik, baik dalam kelompok yang selalu bangga sebagai oposisi atau bangga selalu menjadi barisan dari pemerintah. Oke, ke Bung Fahmi, apakah memang seorang Susi Pujastuti itu selalu akan ada dalam pusaran utama percakapan Twitter karena sosoknya? Saya kira iya, Bu Susi itu punya persona sendiri ya, khas gitu, dan sangat unik. Kita nggak mudah temukan seperti Bu Susi itu di media sosial. Engagement-nya gila-gilaan ya kalau di Twitter ya. Engagement-nya gila-gilaan. Dan yang salah satu yang paling penting itu adalah originality. Bu Susi itu original banget, spontan, dan itu sangat logis. Pemikirannya itu bisa diterima sebetulnya, mereka yang suka atau tidak suka itu sangat logis. Gitu. Hanya kebetulan kalau tidak suka ya dihajar gitu. Posisinya dihajar dalam konteks Abu Janda, beda yang dihajar itu. Oke. Sorry Bung Fahmi, saya mau langsung karena itu akan tetap menjadi percakapan di media sosial. Sebagai orang yang mengamati perpolitikan Indonesia, bagaimana Anda melihat nama seorang Susi Pujastuti? Tadi saja banyak ditanya, benar ya Bu Susi itu mau maju 2024, Bung Toto? Kalau Anda lihat, apakah ini juga menjadi pembicaraan percakapan tentang kandidat 2024? Tentu saja ya, kalau kita lihat sejarah dalam politik atau apalagi dalam pilpres, masyarakat kita itu mudah bosan. Kecenderungannya akan berbeda gaya kepemimpinan, harus yang cenderung berbeda dibanding kepemimpinan sebelumnya, yang membuat revolusi gaya baru berpolitik itu yang terpilih. Dulu SBY misalnya karena gaya baru, dia ganteng, dia gagah dan segala macam, yang muncul kemudian sesudahnya 2014 sosok sebaliknya, sosok yang ngomongnya tidak seperti SBY, tidak high context misalnya, lalu kemudian cenderung lebih mudah bergaul dengan masyarakat, sosok Jokowi muncul. Nah, Ibu Susi ini sulit untuk didefinisikan, tapi dia jelas anti mainstream. Dia dekonstruktif, tinggal ketika bertemu dengan momen yang tepat, dia bisa menjadi sebuah daya ledak ya. Tapi dia tadi kan memberikan penjelasan kan, gua ini terlalu kontroversi, mau maju dari mana, partai ikan. Iya, kalau sebetulnya kalau kita bicara obrolan-obrolan di bawah, ada loh beberapa partai yang sekarang misalnya agak defisit kepemimpinan itu mulai melirik Ibu Susi, entah menjadi sosok ketua umum ataupun misalnya capres alternatif, walaupun dengan kondisi sosiologis di Indonesia, terus terang menurut saya pilihan menjadi seorang wapres itu lebih realistis saat ini ya. Dan menurut saya modalnya tetap sangat besar. Setiap dia berbicara atau terlibat dalam pro dan kontra, dia selalu memiliki wow effect. Itu yang menurut saya jarang dimiliki oleh capres-capres yang lain. Oke, untuk pertanyaan Anda berdua mengakhiri percakapan malam hari ini soal dipasangkannya dengan Anies, kan ada istilah ASU gitu ya, Anies Susi gitu. Ya ketika saya tanyakan pada Susi Pujastuti, dia menjawabnya dengan sangat cerdas. Saya nggak mau ASU, saya maunya SUA atau Susan, Susi Anies, Susi Sandi. Jadi dia harus yang nomor satu, tentu dia berkelakar. Tapi pertanyaan saya adalah apakah ketika warganet memasukkan nama Anies Susi, ASU, memang itu adalah sebuah pasangan yang sedang digadang-gadang secara real atau sesungguhnya ingin mengkotakkan Susi untuk berada dalam sekelompok dengan Anies Baswedan yang kita tahu berhadapan dengan kelompok lainnya. Bung Fahmi. Kalau saya belum terlalu ngerti ya bagaimana arahnya ke sana atau tidak. Cuma kalau saya lihat ini kan sifatnya masih spontan ya. Masih spontan, orang-orang yang kontroversi. Mungkin tadi seperti tadi ya, kontroversi berbeda dengan pemerintah disandingkan antara Bu Susi dan Anies, dan orang-orang sering kan melihat seperti ini, apa yang kira-kira kok beda dengan Pak Jokowi atau pemerintah, coba kita angkat ya. Jadi kepentingannya seperti itu. Kayak contoh kemarin itu Pigai ya, Pigai lawan Abu Janda ya, kebetulan Pigai ada di luar pemerintah, bisa nyerang, itu dipakai untuk menyerang pemerintah Pigainya. Begitu Pigai sama Abu Janda baik-baikan, diserang lagi ini. Jadi saya masih meragukan kalau soal itu. Jadi bisa jadi ini sifatnya riding the wave dari netizen. Kalau saya mikirnya seperti itu masih. Oke, kalau Bung Toto? Iya sama, saya melihat sekarang Ibu Susi dalam kekritisannya sepertinya dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang katakanlah memang menikmati ketika ada arus baru yang berani melawan pemerintah, apalagi dia bekas bagian dari pemerintah. Hal paling mudah adalah lekatkan saja secara elektoral dengan
Anies, sehingga kemudian betul-betul menjadi sebuah kekuatan elektoral baru dan arus besar baru. Tapi harus diingat, sosok Ibu Susi ini tidak mudah loh dilekatkan atau dimasukkan dalam arus besar tertentu. Kalau kemudian katakanlah Anies dianggap mewakili kelompok Islam, Ibu Susi tatoan, Ibu Susi dengan apa adanya ngomong saya nge-wine gitu kan, dan dia perempuan juga misalnya, belum tentu diterima oleh semua pihak. Jadi tidak mudah membawa Ibu Susi kemudian terikat dalam positioning tertentu dan menguntungkan arus besar itu. Bisa jadi itu malah menjadi kontraproduktif terhadap arus besar tadi. Saya meyakini yang misalnya ingin menggadang Anies dengan membawa nama besar kelompok Islam, itu akan melihat barrier tersendiri dengan beberapa karakter Ibu Susi yang susah dikelompokkan menjadi satu bagian tertentu. Ini yang menurut saya menyebabkan tapi Ibu Susi bisa menjadi sosok yang punya modal besar dilekatkan dengan siapapun. Karena dia tidak memang memiliki sebuah atribut yang terikat pada kelompok tertentu. Hanya tadi terakhir dia bilang saya terlalu kontroversi untuk negara ini. Ada ketaudirian dari seorang Susi Pujastuti ketika ia banyak dibincangkan, digadang-gadang. Ia tahu diri bahwa satu, ya nggak lulus SMA, dia cuma lulusan SMA, dia terlalu kontroversi, dia nggak punya partai. Jadi meskipun namanya sering disebut, apakah Anda melihat Bung Toto ada gesture tahu diri dari seorang Susi Pujastuti? Mungkin Ibu Susi sedikit menyadari ya, dia pernah masuk dalam alam birokrasi, alam politik, keterbatasan yang dimiliki oleh sistem untuk menerima orang, tanda kutip, seliar beliau. Gitu ya. Dan akhirnya kan terbukti beliau terpental, padahal disukai oleh publik atau netizen misalnya. Tapi kalau saya pribadi, bangsa ini punya masalah yang terlalu besar, yang tidak bisa diselesaikan dengan modal karakter yang biasa-biasa saja. Kita butuh orang gila. Dan itu terbukti dari gebrakan yang dimiliki oleh Susi. Walaupun dengan berbagai kontroversinya, saya melihat apa yang dilakukan oleh Ibu Susi luar biasa selama 5 tahun. Baik, terima kasih, selalu menyenangkan bicara dengan Anda Bung Toto, juga dengan Bung Fahmi. Terima kasih banyak yang sudah memberikan ulasan di akhir bagian program Rosi malam hari ini. Sebelum berpisah, Bung Toto, Gong Si Fa Choi. Gong Si Fa Choi. Salam untuk keluarga. Sinen Kuala. Sehat-sehat semua ya. Thank you, Toto. Thank you, Bung Fahmi. Bye, thank you. Oke, take care. Bye. Tidak hanya artis, tokoh politik juga sudah sangat akrab dengan dunia sosial media. Susi Pujastuti diantaranya. Nama Susi Pujastuti memang fenomenal. Sekolahnya tidak tinggi, tapi dia bisa menduduki kursi menteri. Susi punya gaya sendiri yang orisinal yang disukai netizen. Tapi di sisi lain, media sosial sering jadi ajang penghakiman yang bisa sangat kejam. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Jangan lupa selalu pakai masker, hindari kerumunan, dan rajin cuci tangan. Sehat selalu untuk Anda semua dan keluarga. Saya Rosyana Silalahi, tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.